Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Belajar Masak. Kali ini kita akan masak udang saus padang. Nah, di layar sudah terlihat ada beberapa bahan yang akan menemani udangnya. Yang pertama kita ke bumbu-bumbunya dulu. Ini bumbu kasar dulu ya guys. Yang pertama ada 10 siung bawang merah, kemudian 5 siung bawang putih, 1 cabai merah besar, 3 lembar daun salam, lalu kemudian 3 buah tomat. Ini cabai merah besarnya itu tergantung selera ya, karena saya punya anak kecil makanya dikasihnya sedikit saja. Jadi artinya teman-teman boleh tambahin jika suka pedas. Nah, kemudian bumbu halusnya ada lada 1 sendok makan, kemudian kunyit ladanya tadi setengah sendok teh, kunyitnya 1/4 sendok teh, kemudian ada garam setengah sendok teh, kemudian penyedap rasa 1 sendok makan. Oke, kemudian ke bahan utamanya ada udang, ini setengah kilo ya, jadi bumbu-bumbu tadi itu untuk setengah kilo udang. Kemudian udangnya ini udah direbus ya, udah dibersihkan, direbus, kemudian air rebusannya itu tidak dibuang ya, karena akan dipergunakan nanti. Untuk melihat kapan digunainnya, ikuti terus video ini. Kemudian yang terakhir ada jagung manis yang sudah diiris tipis banget. Oh ya, ini ada bumbu tambahan, ini opsional. Kalau teman-teman pakai boleh, nggak juga ya tidak apa-apa. Kalau saya sih sukanya pakai saus tiram dikit aja. Kemudian ada minyak untuk mempermudah pada saat dicop nantinya bumbu-bumbu kasar itu. Nah, kita langsung saja ke proses masaknya kayak gimana. Stay tune ya guys. Pertama-tama kita masukkan semua bumbu-bumbu kasarnya kecuali daun salam. Sorry, saya tadi lupa sebutkan ada jahe ya. Jahe ini sekitar 5 cm. Kemudian jahenya juga dihaluskan. Ini tomatnya nanti pada saat bumbunya yang lain ini sudah lumayan halus. Setelah sudah setengah halus bumbunya, kita masukkan bumbu-bumbu halusnya semuanya, kirim aja semua. Berikut tomatnya. Ini tomatnya akan memberikan kesan juicy pada si udang saus padang ini. Lanjut, sudah halus, saatnya kita tumis si bumbunya ini. Selanjutnya kita akan tumis-tumis bahan. Yang pertama masukkan margarin, ini saya pakai blue band ya, ini biar rasanya makin mantap. Sebenarnya sih boleh pakai minyak, karena tadi pada saat menumis menghaluskan bumbu kasar saya juga pakai minyak, tapi menurut pengalaman saya sih rasanya jauh lebih enak pada saat kita menambahkan margarin ketika ingin menumis. Apinya pelan-pelan aja ya. Oke, ini udah boleh masukin semuanya, masukin semua. Tumis terus hingga bumbunya ini matang, karena kalau tidak matang itu akan ada rasa cabai, dan itu menurut saya tidak enak. Sambil diaduk-aduk terus biar matangnya merata. Selanjutnya kita masukkan daun salam. Warnanya sudah mulai berubah, artinya kita masukin air dari cucian filter tadi biar tidak ada bumbu yang terbuang. Tidak apa-apa airnya kebanyakan, karena ini nanti akan digunakan pada saat jagung dimasukkan. Kan jagung itu agak-agak lama ya matangnya, jadi airnya memang harus lumayan ada lah, tidak banyak sekali juga, tapi lumayan lah, tidak seperti pada saat kita membuat bumbu itu hanya dikasih sedikit air saja.
Karena ini sudah mendidih, kita masukkan sedikit secukupnya saus tiram sesuai selera ya. Setelah itu kita koreksi rasa sedikit. Sudah enak. Oke, next kita masukkan jagungnya. Jagungnya ini tadi sebanyak 1,5 buah jagung yang diiris tipis-tipis kayak gini tipisnya. Nah, ini tadi yang saya bilang di awal bahwa tidak apa-apa memasukkan airnya agak kebanyakan ke bumbu tadi, karena ini fungsinya untuk si jagungnya ini matang merata ya pada saat kita konsumsi nanti. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak suka hal-hal yang setengah matang atau tidak matang, karena ya itu tergantung selera sih. Ada juga kan orang yang memang sukanya makanan-makanan yang setengah matang gitu, tapi kalau aku no. Nah, ini setelah 3 menit saya tambahkan lagi air rebusan udang tadi sedikit aja, lalu kemudian diaduk. Lebih tepatnya sih dibolak-balik si jagungnya ini agar matang merata. Kemudian saya tambahkan sedikit gula merah, ini lupa disebutkan di awal. Ini pengganti gula pasir ya. Kalau menurut saya sih rasanya lebih enak apabila kita memakai gula aren atau gula merah ini. Oke, karena jagungnya sudah mulai matang, pemain utamanya kita tambahkan yaitu si udangnya guys. Ini ukuran udangnya sedang-sedang ya, karena kepalanya sudah dibuka dan akhirnya dia menyusut. Pada saat direbus itu udangnya mengecil. Terus ini pasti enak banget. Oke, didiamkan sebentar. Jadi ini setelah 5 menit kami diamkan. Setelah dicek rasa lagi, sudah mantap ya rasanya dan jagungnya juga udah matang. Tipsnya dari belajar masak itu, pada saat kita masak jagung, baik itu untuk dimakan sebagai jagung rebus ataupun untuk sayuran atau tambahan lauk seperti ini, itu jangan terlalu lama atau too much proses merebus si jagungnya itu, karena akan menyebabkan jagungnya menyusut. Kelihatannya jadi tidak segar ya, padahal sebenarnya karena proses masak kita saja yang keliru. Oke, terakhir kita masukkan larutan maizena, tepung maizena sebanyak 2 sendok makan yang dilarutkan dengan air rebusan udang tadi. Oke, pelan-pelan aja. Ini fungsinya untuk mengentalkan masakan kita guys. Oh my gosh, sudah mencret kemana-mana. Sayang sekali ya, karena ternyata kami kehabisan stok daun bawang dan daun seledri atau daun ketumbar. Jadinya kurang bahan itu, tapi tidak apa-apa, ini dengan begini juga udah enak. Hanya saja ketika ditambahkan daun bawang dan daun seledri itu wanginya lebih nampol gitu. Oke, sepertinya sudah matang. Seperti kata chef-chef, ready to serve now. Sekarang saatnya disajikan. Wow, tuang-tuang. Oh my gosh, oh my god, ini enak banget guys. Oke. Di plating dulu ya guys. Yang saus padang yang rasanya dijamin mantul, teman-teman wajib cobain ya, pasti ketagihan. Oke, sekian resep dari belajar masak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.